Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bintang Ali Putra dari Prodi S1 Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil sidang skripsi, maksudnya presentasi sidang skripsi untuk persyaratan sidang. Oke, untuk permulaan saya memperkenalkan dosen pembimbing satu, yaitu Dr. Agung Wahyu Handaru, STMM, dan dosen pembimbing dua saya, yaitu Dr. Christian Wiradendi Wolor, SMM. Dan saya meneliti eh, pengaruh lingkungan kerja dan beban kerja terhadap turnover intention dengan stres kerja sebagai variabel intervening. Baik, di bagian pendahuluan, saya melansir atau melihat dari data turnover karyawan di Indonesia menurut penelitian Wijayanti et al. 2024. Di sini ditunjukkan bahwa sektor rekreasi memiliki turnover rate sebesar 131, disusul dengan profesional sebesar 69% dan seterusnya, yang mana hampir seluruh sektor berada di angka 50% ke atas. Hal ini sangat menunjukkan bahwa turnover ini menjadi permasalahan yang banyak dialami oleh perusahaan-perusahaan dari berbagai bidang. Dan di PT Golden sendiri, perusahaan di bidang teknologi dan mechanical ini ternyata juga mengalaminya. Ini terlihat dari data pra-riset yang sudah saya rancang. Di sini saya membuat skor penilaian 1 sampai 4 dari beberapa variabel, yaitu 4 variabel, agar dinilai oleh responden, yaitu karyawan-karyawan dari PT Golden Solution. Di sini terlihat bahwa lingkungan kerja mendapatkan skor yang tinggi, dan juga beban kerja sangat tinggi, stres kerja sangat tinggi, turnover intention tinggi. Di sini sangat mengkhawatirkan eh, dari beberapa variabel negatif, yaitu 3 variabel, beban kerja, stres kerja, dan turnover, itu dikatakan sangat tinggi dan tinggi. Maka dari itu saya mencoba meneliti, ingin menguji pengaruhnya dari berbagai variabel, dan juga semoga apa yang saya temukan dapat berguna bagi penelitian seterusnya dan juga bagi perusahaan itu sendiri. Baik, untuk turnover intention sendiri adalah didefinisikan suatu keinginan atau niat seseorang untuk meninggalkan pekerjaan baik secara sukarela maupun tidak. Menurut Run et al. 2020, beberapa indikator turnover intention antara lain, yang pertama memikirkan untuk meninggalkan pekerjaan baru, yang kedua mencari pekerjaan baru, yang ketiga menerima tawaran dari perusahaan lain, yang keempat menilai pekerjaan lain lebih menguntungkan, dan yang kelima menemukan pekerjaan yang lebih sesuai. Baik, untuk lingkungan kerja sendiri, di sini didefinisikan sebagai hal yang mencakup segala sesuatu yang ada di sekitar karyawan, baik berupa fasilitas, alat, suasana, maupun hubungan sosial yang mempengaruhi produktivitas dan kesejahteraan mereka. Indikatornya sendiri dari lingkungan kerja meliputi faktor fisik, termasuk pencahayaan, suhu, kebisingan, terus faktor non-fisik, ada hubungan kerja, budaya organisasi, fasilitas mendukung, dan lain sebagainya. Untuk beban kerja sendiri, untuk stres kerja sendiri ya, didefinisikan sebagai kondisi psikologis yang muncul akibat tekanan dari dalam maupun luar. Jadi, menurut Puspita 2023, terdapat 5 indikator stres kerja meliputi tuntutan tugas, beban dan kompleksitas tugas, dan tuntutan peran, yang mana terdapat banyak ketidakjelasan peran, tuntutan antar pribadi, ketegangan hubungan antar sosial atau karyawan tersebut, lalu struktur organisasi dan kepemimpinan, yang termasuk gaya pemimpinannya adil atau
tidak partisipatif. Lalu selanjutnya ada variabel beban kerja, yaitu adalah jumlah aktivitas atau waktu yang diberikan untuk menyelesaikan pekerjaan yang dirasakan oleh individu sebagai tekanan kerja, jam kerja, dan tingkat kepuasan. Menurut Koima 2019, ada beberapa indikatornya yaitu volume pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, waktu penyelesaian, kondisi fisik dan mental, lalu kontak sosial. Untuk kerangka penelitiannya sendiri, di sini saya meneliti 7 hipotesis. Jadi saya membuat 7 hipotesis dari kerangka tersebut yang bisa dilihat dari bagian hipotesis penelitian. Untuk metode penelitian sendiri, saya menggunakan metode kuantitatif, lalu populasi dan sampelnya itu saya mengambil dari karyawan PT Golden Solution sebanyak 35 orang, dan teknik sampling yang saya gunakan adalah total sampling, yaitu seluruh populasi juga turut dijadikan sampel karena jumlah relatif kecil. Untuk pengumpulan datanya, saya menggunakan observasi sebagai pengamatan langsung kepada subjek penelitian. Lalu ada data primer. Data primer yang dikumpulkan itu data yang diperoleh langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner online menggunakan Google Form. Lalu untuk teknik analisis datanya, saya menggunakan Smart PLS 4.1 dengan metode Structural Equation Modeling. Untuk hasil dan pembahasan, di sini terlihat bahwa dari hasil deskripsi responden, sebagian besar dari pendidikan responden di sini banyak di strata 1, yang berarti sebagian besar daripada karyawan tersebut adalah berpendidikan yang cukup tinggi, yaitu sarjana. Untuk jenis kelamin didominasi oleh laki-laki, karena perusahaan tersebut juga perusahaan mekanikal yang bergerak di bidang mekanikal, tentu butuh banyak laki-laki sebagai tenaga kerjanya. Untuk tabel usia responden, di sini didominasi oleh usia muda, dikarenakan eh, memang dibutuhkan tenaga ekstra dalam pekerjaan-pekerjaan teknisi ya. Jadi mereka dominan mencari anak-anak muda, termasuk anak magang juga ada beberapa yang sekarang sudah diangkat menjadi karyawan tetap. Untuk divisi kerjanya sendiri, di sini ada HRGA berjumlah 6 orang, itu purchasing ada 2 orang, engineering dan teknisi didominasi banyak 10 orang, lalu sales marketing, accounting finance. Lalu untuk masa kerjanya sendiri di sini 15 orang, yang terbanyak didominasi oleh anak baru, yaitu yang kurang dari 2 tahun. Lebihnya ada 3 sampai 4 tahun ada 6 orang, itu 5 sampai 6 tahun ada 7 orang, dan seterusnya. Lalu kita lanjut ke analisis data dari SEM, yaitu Outer Model. Di sini kita menguji kualitas datanya, keabsahan data penelitian. Terdapat 20 pernyataan pada outer loading pertama. Bisa dilihat ini tidak valid. Lalu L-kalimat juga tidak valid. Artinya butir kelima dari beban kerja itu tidak valid. Lalu butir kelima dari lingkungan kerja itu tidak valid. Maka kita eliminasi karena tidak sesuai dengan kriteria confident validity, yaitu 0,7. Karena jumlahnya tidak di atas 0,7. Maka kita singkirkan, kita sampingkan, kita uji lagi. Sini outer loading kedua. Maka kita sudah menemukan semua item butir ini sudah valid, karena tidak memakai yang tidak valid. Jadi penelitian dikatakan bisa dilanjutkan. Untuk selanjutnya ada diskriminan validity, yaitu
Berdasarkan uji cross loading, di sini setiap indikatornya memiliki eh, nilai loading yang tertinggi pada konstruk yang diukurnya. Misal pada BK1 nih, BK1 itu memiliki loading 824 terhadap beban kerja. Nah, ini lebih tinggi dibanding konstruk lain, kayak LK, lebih tinggi kan jatuhnya. Maka data ini dianggap sahih dan akurat. Itu selanjutnya ada uji reliabilitas dan validitas konvergen. Diukur melalui current bridge alpha dan composite reliability dan AV, average variance extract. Di sini dilihat bahwa nilai current bridge alpha semuanya di atas 0,7 dan nilai AV juga di atas 0,5. Maka instrumen dikatakan reliable dan valid. Untuk uji inner model, model struktural, sini kita pertama uji R square. Kita mendapat stres kerja. Misalnya stres kerja yang paling menunjukkan besar pengaruhnya. Ini stres kerja memiliki pengaruh 76% terhadap turnover intention yang dijelaskan dengan variabel lingkungan kerja dan beban kerja. Biasanya dipengaruhi oleh faktor lain. Ini tergolong kuat, sementara untuk turnover intention sendiri memiliki R square sebesar 0,30, artinya 30 yang variasinya dijelaskan oleh LK, BK, dan SK. Nah, ini cukup masuk kategori moderat, menunjukkan model yang memadai untuk memprediksi turnover intention. Baik, untuk inner model atau model struktural selanjutnya adalah pengujian secara langsung. Sini kita terdapat 5 hipotesis berdasarkan hasil table path coefficient. Pada penjelasan pertama, lingkungan kerja dikatakan tidak signifikan karena p-value eh, pada hipotesis pertama ini lebih besar daripada 0,05. Maka dia meskipun mempunyai arah negatif di PT Golden sendiri, PT Golden Solution sendiri, ini tidak terbukti secara statistik dapat mempengaruhi turnover. Mungkin kondisi di sana itu memang sudah terbiasa dengan lingkungan kerja yang bagus, cukup nyaman. Jadi mereka tuh tidak memiliki pengaruh apapun. Untuk beban kerja sendiri ke turnover intention tidak signifikan dan ada hubungan yang berlawanan. Di sini memang agak terbalik ya daripada teori-teori sebelumnya yang mengatakan bahwa biasanya ini signifikan dan arah hubungannya itu sejalan. Justru ini sebaliknya, malah minus berdasarkan koefisien. Maka di sini tidak terbukti bahwa beban kerja ini dapat mempengaruhi niat keluar seseorang. Mungkin karena di sana terdapat toleransi kerja atau keterbiasaan orang-orang di sana menerima beban-beban yang besar. Karena ditahu sendiri di sana itu perusahaan mekanikal yang mana memang banyak perusahaan eh, beban-beban yang beresiko di sana. Jadi mereka sudah terbiasa dan ini bukan jadi faktor yang mempengaruhi niat seseorang untuk keluar. Mungkin ada faktor lain di luar variabel. Oke, kita lanjut ke lingkungan kerja, ke stres kerja. Lingkungan kerja ke stres kerja. Untuk lingkungan kerja ke stres kerja, terbukti tidak signifikan dan arah tidak sesuai. Kita menghipotesiskan bahwa lingkungan kerja itu berpengaruh negatif terhadap stres kerja. Karena secara teori, lingkungan kerja itu dapat menurunkan lingkungan kerja yang positif dapat menurunkan dampak negatif daripada stres kerja tersebut. Tapi dalam penelitian ini memang tidak berpengaruh apapun dan arahnya juga tidak sesuai. Sini dapat dikatakan bahwa lingkungan kerja di PT Golden Solution tidak mempengaruhi apapun terhadap stres kerja mereka. Mungkin ada variabel lain seperti beban kerja
yang dikatakan di hipotesis keempat. Maka dia beban kerja ini signifikan terhadap stres kerja. Maka hipotesisnya diterima. Lanjut ke empat, hipotesisnya diterima. Karena menurut teori juga, beban kerja itu sangat faktor-faktor yang sangat mempengaruhi stres kerja. Ini terbukti dari hasil p-value, tindakan signifikan, dan arah hubungan yang sesuai, koefisien yang positif. Jadi jika beban kerja itu meningkat, maka stres kerja itu akan meningkat juga. Kita lanjut ke stres kerja ke turnover intention. Nah, ternyata stres kerja secara langsung ke turnover intention itu memiliki pengaruh sebesar 60,64 koefisiennya. Eh, di sini stres kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap turnover intention, di mana semakin tinggi stres, maka semakin tinggi juga niat untuk keluar. Untuk selanjutnya ada pengujian secara tidak langsung. Di sini hipotesis keenam, ada beban kerja melalui stres kerja berpengaruh atau tidak terhadap turnover intention. Di sini hasilnya ditemukan signifikan, yang mana hipotesis diterima. Jadi beban kerja melalui stres kerja itu dikatakan memiliki pengaruh terhadap turnover intention. Jadi beban kerja memiliki pengaruh tidak langsung dan secara signifikan. Lalu bagaimana terkait lingkungan kerja dan stres kerja melalui stres kerja terhadap turnover intention? Di sini dikatakan bahwa lingkungan kerja ini tidak signifikan kalau dimediasi oleh stres kerja. Baik, untuk simpulannya, pada hipotesis pertama, lingkungan kerja tidak dikatakan tidak berpengaruh signifikan terhadap turnover intention. Yang kedua, beban kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap turnover intention. Yang ketiga, lingkungan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap stres kerja. Yang keempat, beban kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap stres kerja. Lalu yang kelima, stres kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap turnover intention. Lalu yang keenam, stres kerja mampu memediasi secara signifikan hubungan dari beban kerja terhadap turnover intention. Lalu yang ketujuh, stres kerja tidak memediasi hubungan lingkungan kerja terhadap turnover intention. Pada implikasinya atau di bagian saran, implikasi manajerial, sini kita menggunakan analisis IPMA analisis dari Smart PLS. Ini dikatakan bahwa stres kerja memiliki pengaruh terbesar terhadap turnover intention dengan nilai importance 0,664 dan performance 40,37. Dan ini dikatakan perlu menjadi prioritas perbaikan bagi manajerial. Dan beban kerja juga berpengaruh signifikan. Importansinya memiliki nilai 0,514. Sini performance-nya 37,15. Menunjukkan perlunya manajemen pengadaan manajemen beban kerja yang lebih baik. Nah, dan sebaliknya, lingkungan kerja ini memiliki pengaruh rendah, yaitu importance-nya minus 0,61. Performance-nya 67036. Sehingga lingkungan kerja ini cukup baik dan cukup bagus untuk dipertahankan. Untuk stres kerja sendiri, beban kerja memiliki dampak paling besar. Importance-nya berjumlah 0,805, sedangkan lingkungan kerja memiliki dampak paling kecil. Jadi fokus utama yang harus diperbaiki adalah pengurangan beban kerja guna menekan stres dan turnover intention. Eh, ini bagi saran bagi peneliti selanjutnya, eh, diharapkan memperluas sampel dan konteks. Penelitian berikutnya dapat melibatkan sampel yang lebih besar dan dari berbagai industri agar generalisasi hasil menjadi lebih kuat dan penambahan variabel moderasi atau mediasi lain. Penelitian ini juga disarankan untuk menguji peran variabel moderasi seperti dukungan sosial, komitmen organisasi, atau kepuasan kerja yang berpotensi memperjelas hubungan antar variabel. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.